Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Ada sukacita malam hari ini, amin. Ya, puji Tuhan, senang sekali kalau ada di depan anak-anak muda. Sungguh passion saya itu sesuatu yang luar biasa, karena saya tahu bahwa anak-anak muda adalah generasi yang hebat, generasi yang akan menggoncangkan setiap dunia, karena di tangan saudara, karena di dalam hidup saudara ada Tuhan yang luar biasa. Namanya siapa? Amin. Katakan sebelah kanan kiri saudara, teman-teman, engkau hebat malam hari ini karena Yesus ada di dalam hidupmu. Oke, puji Tuhan. Tidak berlama-lama kita akan buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Malam hari ini saya beri judul tema khotbah saya tentang the greatest gift, hadiah. Ya, tentang sebuah hadiah. Mari kita baca, dan ini biar saudara tidak perlu baca, bahkan membuka Alkitab, saudara pasti hafal. Yohanes 3 ayat 16. Isinya apa? Berkelompok-kelompok. Ayo, 1, 2, 3, lebih garang lagi, lebih suaranya menggelegar lagi. Ayo, 1, 2, 3. Karena beroleh hidup yang haleluya. Tuhan Yesus kita hebat, bukan? Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Karena sebelum saudara dan saya ada, Dia menjanjikan suatu kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Nah, Natal berbicara tentang pemberian yang terbaik dan yang besar. Natal berbicara tentang pemberian yang terbaik dan yang terbesar. The greatest gift dari Bapa di sorga kepada setiap kita. Hadiah, pemberian yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, siapakah yang diberikan? Halo? Siapakah yang diberikan? Hadiah yang terbesar, yang hebat dan luar biasa itu siapa yang diberikan? Ada orang di sini? Ada? Ya. Yang diberikan adalah Yesus. Amin. Yesus diberikan bagi kita. Untuk apa diberikan? Supaya, sekali lagi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara mau binasa? Halo? Teman-teman semua mau binasa? Tidak. Tapi saya berdoa teman-teman semua adalah orang yang percaya pada Tuhan. Nah, siapa di sini yang tidak suka dan menolak kalau diberikan hadiah? Tidak ada. Betul bukan? Apalagi kalau momennya ulang tahun. Ada yang ulang tahun di sini? Coba angkat tangan yang ulang tahun. Apakah kalau ulang tahun, wah, happy birthday papi,
Happy birthday, Papi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papi. Ya, Papi menolak nggak kalau diberikan hadiah? Tidak, maka ambillah ini. Oh, kasih cuma-cuma ya. Pasti tidak akan menolak. Senang bukan? Gembira, berbunga-bunga. Contoh misalnya, dapat merek DW. Dan tahu DW? Daniel Wellington. Atau iWatch. Ya. DW apa? DW Super, KW1. Ya. Tapi kalau yang dapat asli, wah, berbunga-bunga. Ya. Apalagi iWatch misalnya, bisa telepon-teleponan. Ya. Jadi anak saya, ya, Koko itu sekarang udah dewasa. Jadi kalau dia lihat iklan-iklan di handphone, lalu dia bilang, "Papi, belikan akan kita Aimo, supaya saya bawa HP di sekolah supaya telepon Papi no." Nah, jadi untuk memberikan hadiah itu kepada mereka ada proses-proses yang mereka harus lewati. Ya. Ada tantangan-tantangan. Ini. Kemudian Kaleb juga ikut. Ya, saya juga mau. Tapi ternyata ya kita cari-cari, oh harganya mahal juga ya. Nah, kita cari dapat yang KW. Ya, jadi supaya dia senang. Wow, dapat. Lalu belum 24 jam ya, udah dapat. Jam tangan yang mereka pakai itu mereka masukkan dalam air. Lalu Kaleb bilang, "Wah, Papi menyala di dalam air." Belum 24 jam. Untung KW, belum yang asli. Kalau yang asli tahan juga ya. Tapi mereka begitu senang, mereka begitu bahagia. Itu baru jam tangan. Nah, kemarin pasti tahu semua ini 12 ya. Shopee ya, 12 itu diskon besar-besaran. Benar? Diskon besar-besaran luar biasa. Itu baru diskon, gimana kalau gratis? Ya. Yang tadinya harganya 500 turun jadi 200. Nggak mau belanja, ongkirnya gratis lagi, baru ada cashback 50.000. Siapa yang nggak kepengen? Jadi banyak, mungkin dari saya lihat mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, emak-emak, bapak-bapak, bahkan bocil-bocil belanja habis-habisan 12. Wah, itu diskon besar-besaran ya. Sudah ada yang mau belanja 12 Shopee? Iya, itu baru diskon ya. Gimana kalau gratis ya. Senangnya luar biasa ya. Nah, Yohanes, kita buka Yohanes 10 ayat 24. Yohanes 10 ayat 24. Boleh Marco bantu akan baca? Ada. Ya. Yohanes 10 ayat 24 sampai 33. Yohanes 10 ayat yang ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Terus sampai 30. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, sudah, stop sampai di situ ayat 24, balik lagi ayat 24 ya. Nah, kalau kita mendengar tentang hadiah, kita akan terpana dengan apa? Kemasan. Betul enggak? Kalau kamu kasih hadiah seseorang, pasti kamu akan mengemasnya dengan baik. Betul? Ya. Dan kebanyakan orang terkesan atau terpana dengan kemasan. Tetapi lihat percakapan ini antara Yesus dengan mereka, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, bayangan mereka sebagai orang Israel bahwa ekspektasi mereka tentang seorang raja yang akan menyelamatkan mereka, raja yang mereka inginkan adalah lahir di istana, lahir di tempat yang istimewa, dengan fasilitas-fasilitas yang istimewa. Dalam bayangan mereka ya. Makanya mereka berbicara begitu kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ya. Mereka tahu bahwa Mesias yang akan datang yang menyelamatkan bangsa Israel adalah seorang raja. Tetapi dengar baik dan lihat bahwa Bapa di sorga mengirimkan satu paket yang luar biasa, mengirimkan hadiah yang luar biasa dari seorang wanita yang biasa dan seorang pria tukang kayu. Dan lagi di kandang apa? Di kandang domba. Hadiah itu diberikan di mana? Di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Tetapi banyak orang terkesan dengan apa? Bungkusan. Terkesan dengan isi luarnya. Mereka nggak lihat di dalamnya apa. Ya. Tetapi Bapa di surga mengirimkan satu paket ya, yang hebat dan luar biasa. Dan itu adalah yang menyelamatkan banyak orang, yang menebus orang. Seberapa banyak orang terkesima dengan kemasan-kemasan. Kemasan tidak penting, yang terpenting adalah isinya. Nah, Bapa di sorga mengirimkan paket ini ya, di kandang, dibungkus dengan kain lampin ya. Dan itu membawa keselamatan, itu membawa mujizat, itu membawa sesuatu yang besar, yaitu tentang penebusan. Amin. Yang mereka inginkan raja, tetapi Bapa di sorga mengirimkan paket yang luar biasa. Mari kita balik lagi ke ayat yang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasihnya ya,
Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman semua, dalam ayat ini dikatakan bahwa karena kasih Bapa yang demikian besarnya kepada kita, Dia memberikan harta yang paling berharga untuk kita semua di dunia ini. Dan Yesus adalah hadiah yang tak ternilai yang dibungkus dengan kain lampin, diberikan oleh Bapa kepada setiap Anda dan saya. Yesus diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma, supaya saudara selamat, supaya saudara tidak hidup di dalam dosa, dan saudara ditebus dengan darah yang mahal. Semua kita yang ada di ruangan ini tidak terkecuali, semua kita tentu lebih senang dicintai daripada dicuekin, apalagi dibenci. Betul? Ada yang mau dibenci? Tolong angkat tangan. Maunya apa? Dicintai bukan? Dikasihi bukan? Disenangi bukan? Jadi kalau ada teman saudara, aku benci sama dia, aku gak suka sama dia, berarti ada something, ada problem yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Semua kita senang untuk dicintai, ya. Tetapi siapa orang yang mencintai itu jelas dan juga sangat penting. Kalau misalnya kita dicintai oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tiba-tiba dari Jakarta dia temukan nomor handphonemu, langsung dia telepon, "Halo, selamat malam, saya Joko Widodo, saya mengasihi kamu." Gimana perasaanmu? Senang? Bahagia enggak? Dari sekian ribu banyak orang, berjuta orang, kenapa saya yang ditelepon? Kok tiba-tiba nomor saya ada? Atau langsung dia WA? Tahu kan kalau Pak Jokowi lagi ketawa? Itu baru presiden. Tetapi ayat ini tidak mengatakan bahwa presiden mencintai kita. Tetapi sebaliknya, ayat ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang sangat mencintai kita. Presiden adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang hebat. Tetapi presiden tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia mengasihi kita. Dari kita berdosa, kita datang pada Tuhan, "Tuhan, ampuni aku berdosa." Detik itu juga Dia mengampuni engkau. Dia tidak melihat kesalahan. Ada seorang hamba Tuhan, orangnya hebat luar biasa. Ini peristiwa terjadi, besok dia akan melayani. Tetapi malamnya dia kedapatan oleh pengerjanya. Dia kedapatan oleh pengerjanya sedang melakukan hubungan suami istri dengan pengerjanya juga. Tetapi hanya mereka bertiga yang tahu. Tetapi besoknya hamba Tuhan ini melayani jemaat, ya, jemaat nggak tahu, ya. Tetapi malamnya dia bertobat pada Tuhan, dia menyesal, dia berdoa minta ampun. Saya sudah salah Tuhan, saya minta ampun pada Tuhan. Detik itu juga Tuhan mengangkat dia dan memulihkan dia. Dan jangan sampai buat lagi, ya kalau kita, kadang kita jatuh dalam dosa karena kita manusia biasa, ya. Tapi nggak mau bangkit, ya itu yang salah.
Kalau jatuh kita mau bangkit lagi. Tuhan, saya masih diproses di tempat yang sama. Dengar baik, ada Yesus di dalam dirimu, ada benih ilahi yang ada di dalam hatimu. Dia mau tinggal di dalam hidup kita yang berdosa ini. Bapa di sorga berikan hadiah itu buat kita, supaya kita tidak binasa. Amin. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wah, betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ada Yesus bersama-sama berjalan dengan kita. Jangan takut. Masa depanku seperti apa? Yesus berjanji. Bapa di surga berjanji. Janjinya luar biasa dalam setiap hidup kita. Di dalam firman-Nya Dia berjanji, Dia menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Dia beserta kepada kita semua. Janji-janjinya tidak diisi dengan kebohongan, tetapi penuh dengan kebenaran. Ada lagu berkata seperti ini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Betul? Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dia sertai enggak kita? Waktu kita percaya pada Tuhan, hati kita percaya, yes, aku masuk golongan yang tidak binasa Tuhan. Dan aku percaya, dan detik itu Tuhan menyertai hidup kita. Jangan minder. Wah, papaku cuman petani biasa, pasti masa depanku nggak tahu kayak gimana ke depan. Asal kamu percaya dengan iman, dengan pengharapan yang di dalam Tuhan, terus berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidupmu. Amin. Ya. Minder, wah teman-temanku, papanya punya usaha dan lain sebagainya. Mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Engkau tidak akan pernah cukup kalau engkau membandingkan hidupmu dengan mereka. Karena Tuhan sudah cukup dalam hidupmu. Asal ada Tuhan tinggal di dalam hidupmu, engkau akan dibawa naik. Firman Tuhan berkata engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Anak-anak muda, generasi-generasi yang Tuhan akan memberikan mimpi, akan Tuhan berikan penglihatan-penglihatan. Jadi bagaimana Tuhan memberikan mimpi dan penglihatan-penglihatan kalau kita nggak mau bangkit bersama dengan Tuhan? Kita terpuruk, kita iri dengan kehidupan orang lain. Kita terpuruk, oh saya belum punya yang ini, belum memiliki yang ini, bukan itu. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, maka engkau akan berkata, aku cukup Tuhan. Yes, ini bagianku. Ya. Ada juga orang yang sangat bahkan pede percaya dan statusnya seperti ini, semua indah pada waktunya. Ya, semua indah pada waktunya, tapi nggak mau bersungguh-sungguh, nggak mau berusaha, nggak mau kerja, nggak mau membantu orang lain, cuman berkata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu TikTok bilang begini, woi bangun, kau tidur terlalu miring. Status anak Tuhan indah pada waktunya. Ya, tapi malas-malasan, nggak mau bantu orang tua, nggak mau pelayanan, ya, nggak mau ikut Tuhan. Tapi statusnya kemana-mana, wah
Luar biasa. Gak mau doa, gak mau bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. TikTok bilang, bangun, kau tidur terlalu miring. Kalau saya bilang, bangun, kamu mapuko. Ada yang mapuko? Itu bahasa Inggris. Tidur terlalu miring. Ada yang tidur terlalu miring? Ya, berangan-angan, wah masa depannya seperti ini, tapi nggak mau berusaha, nggak mau belajar, ya, nggak akan bakalan dapat dari langit turun langsung dalam hidupmu. Alkitab berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Hadiah yang terbesar dalam hidup kita itu tinggal di dalam Tuhan, ya. Artinya ketika kita hidup di dalam Kristus dengan setia, taat, iring Tuhan, tetap percaya meskipun proses luar biasa, maka kita akan ada di dalam yang namanya legacy yang kuat bersama dengan Tuhan. Ada legacy yang Tuhan wariskan dalam hidup kita, ya. Apa warisan itu? Itu kekuatan kita bersama dengan Tuhan, ya. Banyak persoalan, tantangan, ya itu, ya. Kalau mau naik kelas ada ujian. Gak mungkin saudara bisa naik kelas, gurumu bilang, ayo naik kelas. Dari kelas 1, 2, 3, ayo kamu sudah lulus, ya. Enggak, tapi ada ujian, ya. Kisah Daud dikenang sebagai seorang yang memiliki hati Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 disebutkan Daud memiliki hati yang perfect, sempurna, mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tapi sayangnya, ya, Salomo tidak seperti ayahnya. Sayangnya Salomo tidak seperti ayahnya. Dia punya hikmat yang luar biasa, tetapi hatinya dicondongkan kepada hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Anak-anak muda, ya, malam hari ini biarkan hatimu dicondongkan hanya di dalam hadirat Tuhan. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan di mana? Di mana aja. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, ya. Maka masa depanmu, lihatlah masa depan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Kekuatan hadiah terbesar dalam hidup kita adalah seorang raja yang datang menjadi manusia dan dia mau tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Katakan, saya menerima hadiah yang terbesar. Amin. Semua hadiah Natal di dunia ini tidak berarti apa-apa tanpa kehadiran Kristus, yang sebenarnya adalah pemberian terbesar yang pernah kita terima. Jadi semua hadiah Natal yang sudah dipersiapkan mungkin sebentar oleh Youth YBC, ya, mereka siapkan ada hadiah-hadiah Natal buat setiap kita. Tapi tanpa kehadiran Kristus, ya, dalam hidup kita, kita bukanlah apa-apa. Pastikan dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam pikiranmu hanya ada Kristus. Amin. Hadiah yang kita terima tidak memberikan kebimbangan dalam hidup kita, seperti orang Israel tadi. Mari kita balik lagi satu kali lagi di dalam ayat yang tadi, ya. Yohanes 10 ayat 24. Yohanes 10 ayat 24. Ini ayat terakhir, saudara. Pemain musik boleh maju. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Mereka tidak mengenal siapa
Kristus. Mereka tidak mengenal dan tidak ada di dalam hidup mereka, tidak ada dalam hati mereka. Makanya mereka berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Orang yang punya Yesus dalam hidupnya tidak hidup dalam kebimbangan. Amin. Dia bangun pagi, dia bilang, aku hebat. Hari ini penuh dengan mujizat. Hari ini aku jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bangun dari tempat tidur berkata, hari ini pasti ada mujizat. Aku menjadi orang yang hebat karena aku punya Yesus yang hebat. Amin.